Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membahas satu topik menarik, respon atau tanggapan kita kepada perintah Yesus. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan dan tegaskan pertama-tama dan yang utama saat ini. Respon atau tanggapan kita kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, kepada perintah Yesus, itu mutlak menentukan akan jadi apa kita dan apa yang kita peroleh, apa yang kita raih. Apakah kerugian atau keuntungan, atau justru sebaliknya, kesuksesan, keberhasilan, keberkatan, dan keberuntungan. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita selama ini sudah sekian lama menjadi orang Kristen, meresponi, menanggapi firman Tuhan dalam hidup kita. Ada satu ayat yang sangat populer dan terkenal dalam kalangan kekristenan, dan saya berharap berdoa itu juga menjadi sesuatu yang populer, terkenal di hadapan Bapak Ibu Saudara. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan memperoleh upah, ganjaran yang terbaik dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa dan mendorong Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, tolong kita jangan sampai pernah memiliki sikap yang meremehkan firman, memandang sebelah mata firman. Jangan kita menjadi pribadi yang memberontak dan mengeraskan hati kepada firman. Biarlah kita seperti Yesus berkata dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menemukan kepuasan melalui sikap kita, respon kita, tanggapan kita, lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam bacaan ini, Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus. Perintah yang pertama, supaya Petrus menolakkan sedikit perahunya jauh dari pantai. Ketika Yesus memberikan perintah supaya Petrus menolakkan sedikit perahunya jauh dari pantai, itu dalam rangka keperluan, kepentingan Yesus untuk memberitakan firman Allah kepada banyak orang yang sedang berkerumun di pantai Danau Genesaret saat itu.
bukan untuk kepentingan yang khusus arahnya kepada Simon Petrus. Sekalipun itu untuk kepentingan Yesus, supaya Yesus punya sarana prasarana, yaitu perahu Simon, dan dari atas perahu itu Yesus akan mengajar orang banyak. Petrus tetap melakukannya, sekalipun dia sedang lelah karena sepanjang malam telah bekerja keras. Tetapi dia mengutamakan kepentingan Yesus. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekalipun bukan mengarah demi kepentingan, demi jawaban akan kerinduan, harapan, jawaban atas kekecewaan dari seorang Petrus, dia tetap setia melakukan firman Tuhan. Dalam konteks bacaan kita ini, ternyata setelah Yesus selesai berbicara, mengajar, menyampaikan firman Allah kepada orang-orang berkerumun di pantai Danau Genesaret saat itu, Yesus tidak lupa akan Petrus. Yesus tahu apa yang sedang dihadapi oleh Petrus. Petrus sedang kecewa karena sepanjang malam dia bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Saya mau kasih tahu, siapapun saudara dan saya yang belajar dengan rendah hati mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan tidak akan lupa kepada kita. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar, lebih dari yang kita doakan, pikirkan, ketika kita selalu belajar menempatkan Tuhan di tempat yang terpenting, tempat yang terutama dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setelah Yesus selesai berbicara, setelah Yesus selesai mengajar, setelah selesai Yesus menyampaikan firman Allah, maka Yesus pun secara spesial, secara khusus memberikan perhatian, memberikan kepedulian, bahkan mengurus apa yang menjadi urusan Petrus, bahkan memberikan jawaban atas menjadi harapan Petrus, memberikan jalan keluar apa yang menjadi kekecewaan Simon Petrus. Di sini dikatakan oleh Yesus dengan sebuah perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Inilah perintah yang langsung bersangkut paut dengan kehidupan Simon Petrus. Ada perintah yang diberikan oleh Yesus. Nah, sekarang bagaimana respon dan tanggapan Simon Petrus? Ini merupakan gambaran dari respon dan tanggapan kita pula. Maka Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saya kasih tahu, respon pertama, dengarkan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukan sesuatu, sudah bekerja keras, sudah berjuang, sudah berkarya, tapi hasilnya belum maksimal atau hasilnya belum ada, saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Jangan malu mengungkapkan secara terbuka, secara transparan, kegagalan kita, kekecewaan kita, kekurangan kita, apa yang kita sudah lakukan belum mendapatkan hasil. Jangan malu mengungkapkan itu terbuka kepada Tuhan. Itu bukan aib, itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kekeliruan. Kalau kita terbuka curhat kepada Tuhan, menumpahkan isi hati kita, "Tuhan, aku telah berjuang, aku telah berkarya, aku telah bekerja keras, tapi aku belum mendapatkan apa-apa." Mari sampaikan kepada Tuhan unek-unek kita. Dia bukan sekedar Tuhan Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dia adalah Bapa kita. Kalau dia Bapa kita, sama seperti doa Bapa kami yang di sorga, maka status saudara dan saya adalah sebagai anak yang bisa kita curhat, menyatakan, menumpahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan merasa kerdil, merasa malu, merasa risih kalau kita mengungkapkan segala kekurangan, kegagalan, kekecewaan kita kepada Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu,
Kita perlu menyampaikan apa adanya kepada Tuhan. Jangan berlaku munafik, jangan mencoba untuk menutup-nutupi di hadapan Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita hidupi saat ini, mari tumpahkan itu kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, yang siap mendengarkan segala keluh kesah, pergumulan, kesulitan, kekecewaan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Tumpahkanlah di hadapan Tuhan. Barangkali kalau kita menyampaikan, menumpahkan itu kepada seseorang, kepada orang lain, barangkali kita mengategorikan mereka adalah sahabat bagi kita. Tapi seringkali bukan masalah menjadi selesai, tapi justru menjadi runyam. Hanya sama kau yang aku kasih tahu ini. Kita ngomong begitu kan. Kita tumpahkan isi hati kita. Tapi ternyata dia itu tidak konsisten, dia itu tidak setia, dia itu tidak bisa menjaga rahasia. Dia bocorkan, dia sampaikan kepada orang lain menyampaikan kepada orang lain, sehingga menjadi sebuah lingkaran setan. Yang tadinya kita berharap ada teman sahabat untuk kita curhat, tapi justru mempermalukan kita atas masalah, atas kesukaran, kekecewaan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara sudah melakukan banyak hal, tapi hasilnya belum ada, hasilnya belum maksimal, mari ungkapkanlah, jujurlah, terbukalah menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi jangan stop, jangan berhenti hanya mengungkapkan kegagalan kita, kekecewaan kita, kekurangan kita, apa yang telah kita buat belum berhasil. Tetapi Rasul Petrus di sini melanjutkan dengan kata-kata yang luar biasa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Inilah hal yang sangat dahsyat, luar biasa. Memang Tuhan, aku telah bekerja keras sepanjang malam. Aku tidak menangkap apa-apa. Aku masih kecewa, aku masih nihil, aku masih nol. Tetapi ketika engkau memberikan perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Aku akan melakukannya. Ada respon dan tanggapan yang positif. Tuhan, aku sudah kecewa sepanjang malam. Aku sudah lelah, aku sudah penat. Aku tidak mau lagi melakukan firman-Mu. Ada banyak orang Kristen yang punya prinsip demikian. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan dikatakan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara akan memilih, aku mau taat, aku mau nurut, aku mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun kelihatannya tidak masuk akal, sekalipun kelihatannya aku kecewa, sekalipun kelihatannya aku sedang penat, aku sedang lelah, ketika ada perintah, ketika ada arahan, ketika ada petunjuk, aku mau melakukannya dengan senang hati, dengan segera, dengan sempurna, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Dia pergi juga, tapi perginya bukan ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Dia mencoba untuk menjauh dari hadapan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus akhirnya menimbulkan masalah kepada setiap orang yang ada di dalam kapal itu. Bahkan muatan-muatan kapal dibuang demi meringankan kapal yang sedang bergejolak oleh karena ombak yang besar. Membawa kerugian kepada orang lain, bahkan membawa kerugian kepada diri sendiri. Karena apa? Akhirnya dia dibuang ke laut, dilemparkan ke laut. Untung, ini masih untung ini. Untung Tuhan menentukan seekor ikan besar menelan Yusuf dan menyimpannya selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Saudara dikasih Tuhan, untung masih ditelan oleh ikan. Oleh seizin, oleh perkenanan Tuhan, dia masih bisa hidup di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan dia akhirnya menyadari kekurangan kelemahannya. Bahkan dia berdoa dinarasikan oleh firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Ketidaktaatan selalu membawa kesulitan, masalah, tantangan dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu, apapun situasi, kondisi, keadaan
yang sedang engkau dan aku hadapi, yang sedang kita alami saat ini. Saya mau kasih tahu, ketika ada perintah Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah responi, tanggapi secara positif firman Tuhan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang memerintahkannya, aku akan melakukannya, aku akan menebarkan jalan juga. Ini prinsip kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan membangkang kepada Tuhan, jangan mengeraskan hati. Itu sebabnya kitab Ibrani berkata, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Terimalah firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan lakukanlah, kerjakanlah, maka hal yang terbaik Tuhan pasti kerjakan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, apakah Petrus hanya berbicara, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga? Apakah sudah dilakukan? Belum, karena perkataannya, aku akan menebarkan jala juga, berarti akan dilakukan. Sudah ada respon yang positif. Tapi ayat 6 membuat sama seperti bola yang ada di kotak penalti. Bukan hanya ada bola itu di kotak penalti, diarahkan ke kotak penalti, tapi ditendang bola itu dan masuk ke dalam gawang. Apa itu maksudnya? Kita lihat ayat ke-6. Dikatakan demikian, dan setelah mereka melakukannya, jadi bukan hanya aku akan menebarkan jala juga, aku akan menaati firman Tuhan, aku akan mengerjakan firman Tuhan, aku akan menuruti firman Tuhan, aku akan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya akan. Orang Batak bilang, orang Telutung bilang, hola di mucung, hola di simak kuda. Hanya perkataan, hanya hiasan bibir. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kalau ada perkataan aku akan melakukan, itu belum melakukan. Banyak kita terjebak di dalam kata-kata, di dalam kalimat yang bagus, tapi kita belum mengeksekusi, kita belum melakukan, kita belum mengerjakan. Saya kasih tahu, aku akan melakukan, itu sudah respon yang sangat positif dan baik. Tetapi kapan kita melakukannya, itu sangat penting, sangat menentukan bagi kita. Semakin lama kita melakukannya, semakin lama kita mengerjakannya, semakin lama kita menaatinya, semakin lama pula kita mendapatkan terobosan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kemenangan, mendapatkan jawaban, mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi semakin kita segera melakukannya, semakin kita cepat meresponinya, mengerjakannya, mengeksekusinya, memutusnya untuk kita lakukan. Ada tindakan konkret, ada aksi nyata. Maka saat itu jugalah, Bapak Ibu Saudara, akan ada perkara besar dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, setelah mereka melakukannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara dengarkan baik. Jelas di dalam ayat ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Yesus berkata kepada Simon, berarti tunggal, seorang diri. Perhatikan baik. Yesus berbicara hanya kepada Simon. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Oleh karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengarkan baik. Aku itu berarti tunggal, seorang diri. Tetapi ayat 6 berkata, dan setelah mereka melakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan baik. Ada di sini sesuatu yang sangat indah dan menarik. Perintah itu datang kepada Petrus, tetapi yang mengerjakan, yang melakukan, yang menaati perintah itu bukan hanya Simon Petrus, tetapi kawan-kawannya, Andreas, saudaranya, Yakobus dan Yohanes. Mereka bekerja sama, mereka berkolaborasi, mereka kompak, mereka sepakat, mereka sehati, menaati, melakukan firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, yang berkenan digerakkan Tuhan untuk bergabung, apakah dengan motivasi yang benar atau motivasi yang salah, saya mau katakan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Mari, barangkali firman Tuhan itu
inspirasinya datang kepada suami. Tapi ketika suami menyampaikan firman Tuhan itu, men-share, membagikannya kepada istri dan anak-anak. Biarlah ada kekompakan, biarlah ada unity, biarlah ada kesatuan hati, biarlah ada keserasian untuk mengerjakan, melakukan, menaati firman Tuhan. Bukan hanya Simon Petrus yang melakukan, sekalipun perintah hanya datang kepadanya, tapi semua itu diresponi, ditanggapi oleh kawan-kawannya, baik Andreas maupun Yakobus dan Yohanes. Mari kita Bapak Saudara tercelik dan terbuka. Jangan hanya satu orang dalam keluarga yang taat beribadah, yang taat menaati firman, melakukan firman. Mari semuanya langsung kompak, satu roh, sepakat, sehati, sepikir, punya komitmen. Mari kita lakukan bersama. Karena orang Batak bilang, 10 menebohi, sada menulbahi, dalu na menebohi. Bahasa Indonesianya, 10 yang membangun, 1 yang merongrong, 1 yang merusak. Biasanya kalah yang membangun. Oleh karena itu, jangan ada pengkhianat. Mohon maaf saya sampaikan kata-kata ini. Jangan ada yang menjadi pemberontak, perusak dalam anggota keluarga kita. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, satu keluarga kita, biarlah kompak untuk taat kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan yang lain. Jangan hanya satu orang, tetapi kompak melakukannya.